Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita patut puji dan syukur pada Tuhan Maha Esa karena atas segala berkat dan ceritanya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi dan konsep manajemen. Latar belakang kehadiran organisasi dalam kehidupan masyarakat itu merupakan salah satu fenomena kehidupan modern untuk membantu dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik individu maupun masyarakat. Sebagaimana kita ketahui pula, organisasi merupakan wadah atau tempat di mana orang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Manajemen sebenarnya memiliki usia yang sama dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dikatakan demikian karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu disadari maupun tidak disadari. Pembahasan pengertian konsep manajemen organisasi. Yang pertama itu organisasi. Organisasi berasal dari kata organon, dalam bahasa Yunani berarti alat. Jadi, organisasi merupakan institut atau suatu wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi, terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua itu manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, dan apa tujuannya. Dalam perspektif luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kaitan dari manajemen dan organisasi dapat kita lihat dari definisi di bawah ini. Yang pertama, manajemen organisasi mengacu pada seni, pada platform bersama untuk membuat mereka menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, manajemen organisasi memungkinkan penggunaan sumber daya secara optimal melalui perencanaan yang kontrol, yang cermat di tempat kerja. Yang ketiga, manajemen organisasi memberikan arah kepada karyawan supaya individu sangat menyadari peran dan tanggung jawab mereka dan tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam organisasi. Yang ketiga itu manajemen yang efektif, memastikan keuntungan bagi organisasi. Dalam bahasa awam, manajemen organisasi mengacu pada penanganan organisasi yang efisien serta para anggotanya. Jadi, manajemen organisasi merupakan sebagai sebuah perangkat dalam organisasi yang berfungsi untuk membangun organisasi yang teratur pada fokus dan tujuan. Yang ke-2.2 yaitu tujuan manajemen dan organisasi. Tujuan manajemen organisasi menjadi penting diterapkan dalam berbagai bentuk dan jenis organisasi, yaitu yang pertama, membangun koordinasi yang baik antara divisi dan individu. Yang kedua, menetapkan kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui penyediaan keamanan dan persatuan antara karyawan. Yang ketiga, menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan positif. Yang keempat, mencapai apa yang diinginkan organisasi dengan cara yang seefisien mungkin. Yang kelima, mendorong karyawan untuk bekerja dengan rasa tanggung jawab. Yang keenam, mencapai tujuan utama perusahaan dengan cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya manusia. Prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol dalam Melayu tahun 2002. Prinsip-prinsip manajemen adalah pertama, pembagian kerja prinsip. Ini sangat penting karena adanya limit faktor. Artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaannya, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian. Yang kedua itu kekuasaan dan tanggung jawab. Artinya tanggung jawab antara atasan dan bawahan harus seimbang. Yang ketiga disiplin, di mana artinya itu semua perjanjian peraturan yang telah ditetapkan harus dihormati, dipatuhi secara
baik serta dilaksanakan sepenuhnya. Yang kedua itu kesatuan perintah. Kesatuan arah yaitu setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan gerak, arah, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Yang ke F itu mengutamakan kepentingan umum di antara kepentingan pribadi, keadilan, inisiatif, asas kesatuan, kestabilan jabatan, di mana diartikan dalam kestabilan jabatan itu pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering karena mengakibatkan ketidakstabilan organisasi. Yang ke K itu hierarki, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Yang ke M itu pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Yang ke N itu remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan sosial harus adil, wajar dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberi kepuasan yang maksimal baik karyawan maupun majikan. Prinsip-prinsip organisasi menurut A. Williams. Yang pertama itu organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Di mana diartikan? Organisasi itu dibentuk atas dasar tujuannya yang jelas, garis kewenangan dan jelas dari pimpinan sampai pelaksanaan. Yang ke B itu prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan sampai pelaksanaan, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban. Yang ke C itu prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seorang hanya menerima atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang ke E, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya. Yang ke F, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang ke G, prinsip pembagian pekerjaan. Di mana di sini maksudnya yaitu adanya pembagian tugas atau pekerjaan atas didasarkannya kepada kemampuan masing-masing atau skill. Yang ke H itu prinsip fungsional, bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja dan tanggung jawab dari pekerjaannya. Yang ke I, prinsip tentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf harus dikendalikan oleh seorang atasan secara rasional. 2.4 Fungsi-fungsi manajemen organisasi. Yang pertama, perencanaan. Dalam proses perencanaan, yang pertama itu siapkan rencana bisnis yang efektif. Sangat penting untuk memutuskan tindakan di masa depan untuk menghindari kebingungan di kemudian hari. Yang kedua itu rencanakan bagaimana kita melakukan sesuatu dengan baik agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Yang kedua itu pengorganisasian. Dalam pengorganisasian itu mengacu pada penggunaan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai yang terbaik dari karyawan. Yang kedua itu persiapan anggaran bulanan yang memperlancar arusan. Yang ketiga itu kepegawaian. Dalam pegawaian, manajemen organisasi yang buruk menyebabkan karyawan atau seorang individu berputus asa. Yang kedua itu rekrut talenta yang tepat untuk organisasi. Yang keempat itu kepemimpinan. Manajer atau atasan harus menetapkan target yang jelas untuk anggota tim. Yang kedua, seorang pemimpin harus memastikan anggota timnya bekerja serentak menuju tujuan bersama. Yang kelima itu pengawasan. Pada proses pengawasan itu, para atasan harus menyadari apa yang terjadi di sekitar mereka. Hierarki harus didefinisikan dengan baik untuk manajemen yang efektif. Yang ketiga itu, pimpinan pegawai pengawas harus meninjau kinerja dan kemampuan bawahan mereka dan membimbing mereka kapan diperlukan. Yang keenam itu manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif membantu karyawan untuk melakukan banyak hal yang dalam waktu yang tepat. 2. Mengelola waktu secara efektif selalu bermanfaat dalam
jangka panjang. Yang ketujuh itu motivasi. Motivasi berjalan jauh dalam mengingat karyawan bersama. Yang kedua itu menghargai karyawan untuk pekerjaan, baik mereka atau skema intensif yang menguntungkan, sangat membantu dan memotivasi karyawan dan membuat mereka bekerja untuk rentan waktu yang lebih lama. 2.5 Bentuk organisasi. 1. Organisasi lain. Organisasi ini mempunyai bentuk yang sederhana. Bentuk ini lebih banyak dipakai di dalam organisasi militer. Artinya, bawahan hanya mengenal satu atasan atau komando sebagai sumber dari kewenangan dalam memerintah. Lain diartikan unit yang secara langsung ikut serta menghasilkan ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu organisasi lain dan staf. Lain diartikan sebagai orang-orang yang terlibat langsung dalam pencapaian tujuan. Sedangkan staf diartikan sebagai orang-orang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga itu organisasi kepanitiaan. Kepanitiaan merupakan sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seorang atau dewan. Yang keempat itu organisasi fungsional. Organisasi ini dipakai untuk organisasi niaga, disusun atas dasar penyusunan dasar kegiatan berdasarkan fungsi di tiap unit. Setiap fungsi unit yang ada sangat bergantung dengan unit-unit yang ada sebelumnya. Penutup. Simpulan bahwa manajemen organisasi adalah kepengurusan atau kepemimpinan dari seorang manajer yang ditunjukkan kepada sekumpulan orang-orang yang terkoordinasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan para anggota organisasi, dan penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, tiga itu bahwa manajemen organisasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan semua kegiatan dan aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saran: perlu adanya pengembangan analisis tentang bagaimana kaitan yang melekat antara manajemen organisasi serta mencari tahu apa yang kita ketahui. Karena dalam kehidupan organisasi itu perlu ada sifat keterbukaan, di mana diartikan sebagai seorang individu dalam menjalankan semua kegiatannya sehari-hari itu kan tidak terlepas dari manajemen, baik itu manajemen waktu, pengetahuan, kemampuan, dan perhatian, sehingga kita dapat melakukan semua kegiatan kita dengan melihat kemampuan kita masing-masing atau skill. Terima kasih. Ini video mungkin ada yang kurang, maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Marlina Judian, kelas 2020D. Terima kasih.